kan, tapi hudurnya kan belum, qalbnya belum. Yang ikutin Nabi zahiran wa batin. Ya, kita buka ya. Ini Bang Ali kerja ya? Kerja. Apalagi capek. Capek Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus para sesepuh, para asatidz, hadirin hadirah rahimakumullah. Kita buka kajian kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus pada pewakif musolah ini, muallim hadil kitab Al-Habib Abdul Haddad Al-Hadini wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah yang ada bukunya, kalau buku yang tipis halaman 29, baris ke-9 dari atas ya. Wa min tamamil muhafadzah. Kalau kitab tebal halaman 133. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya al-akhirah. Wa min tamamil muhafazati ala salawati. Bulan yang lalu kita bicara tentang menjaga, memelihara sholat ya. Dan ini bagiannya sekarang. Di antara kesempurnaan menjaga, memelihara sholat yang 5 waktu adalah husnul muhafazati ala rawatibiha wa sunaniha. Menjaga dengan baik ya rawatib. Ada salat
yang mengikuti salat 5 waktu, qabliyah, ba'diyah, yang disebut dengan salat rawatib. Wa sunnaniha, dan sunnah-sunnahnya allati nadaba asy-syari'u alaihi salatu wassalam, yang dianjurkan oleh syari', sehingga syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila fi'liha, untuk mengerjakannya, qabla salati wa ba'daha, sebelum salat dan setelah salat. Wa dzalika li'anna an-nawafila jawabirun lil fara'idi kama warada. Hal itu karena nawafil, ya, ini jamak taksir dari nafilah. Salat-salat yang sunnah itu merupakan jawabir, penambal, ya, bagi salat-salat yang 5 waktu. Kama warada, sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasul. Fa idza waqa'a fil faridati naqasun wa ikhtilalun, ketika terjadi, ya, naqas, kekurangan, ikhtilal, ada tidak kesempurnaan fil faridah, di dalam salat subuh tadi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sebabnya bisa babi qillati khusyu'in, karena sedikitnya khusyuk. Jadi lagi salat kita kurang menghadirkan hati kita kepada Allah, ya. Au katanya huduri qalbin, atau sedikitnya hadirnya hati. Au ghairi dzalik kanatin nawafilu mutammimatin lidzalika naqasa. Ya, maka salat-salat sunnah itu akan mutammimah, menyempurnakan, ya, tadi salat kita yang ada kekurangan-kekurangannya. Kalau ibadah haji, jamaah pernah haji tahun 2010 misalnya. Kemudian dapat lagi kesempatan umroh. Nah, umroh ini bagi orang yang pernah haji mukammilun sama mutammimun, menyempurnakan ibadah hajinya. Kita qabliyah, ba'diyah itu jangan diremehkan tuh. Itu jadi jabar, ya, menjadi penutup, penambal daripada kekurangan-kekurangan kita dalam sholat, baik secara ruku ininya, kemaninanya, hudur hatinya itu. Nah, ini kan yang kurang diperhatikan oleh kita. Kita mutabaah kepada Nabi, mencontoh Nabi, itu banyaknya aksannya doang, bagian luarnya. Tapi bagian dalamnya kita lupa. Wa mutabaah ila Rasulillah itu zahiran wa batinan, zahir dan batin. Nabi ringan tangan, bersedekah. Kita juga dianjur bersedekah. Tapi kita ketika sedekah di sininya hatinya belum ikhlas, ya, ada riya, ada ujub. Nah, ini perkara hati. Harus dua, zahir, batin. Kemudian dalam muamalah, dalam ibadah, syukur, dalam akhlak, ya, semua yang ikutkan. Wa muslihatin lidzalikal ikhtilal, ya, juga muslihat, memperbaiki. Di sini ada istilah, ada mutammimat, ya, menyempurnakan, ada muslihat, ya, ada jababir, ya. Artinya dia sama, memperbaiki, menutupi, menambal keeroran, kekurangan dalam ibadah kita yang 5 waktu. Wa man lam takun lahu nafilatun, maka orang yang tidak punya salat nafilah, ba'diyah kagak, qabliyah kagak, ya, tahiyatul masjid kagak, duha kagak, tahajud kagak, baqiyat faridatuhu naqisatan, maka salat wajibnya itu akan selalu kurang. Itu makanya kenapa habis salat itu kita istighfar,
Orang biasanya habis berbuat salah dia istighfar. Ini kita habis sholat istighfar. Kita takut ada ya ketidaksempurnaan. Dengan istighfar itulah menurut Allah sempurnain juga. Wa fatahu thawabul azimul mau'udu bihi, dan dia tidak dapat tuh hilang pahala besar yang dijanjikan kepadanya, ya. Ala fi'li tilkan nawafil, atas melakukan salat sunnah. Waqad warada, dan telah datang keterangan dari baginda Rasul, anna awwala syai'in yuhasabu alaihi al-'abdu as-salah. Ya, anna awwala, berarti ini as-salatu khabar, bahwa segala sesuatu yang pertama-tama nanti akan dihisab seorang hamba adalah salatnya. Kalau di hadis lain, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salatu. Yang pertama kali nanti akan ditanya oleh Allah di alam jaza, alam berita itu tentang salatnya. Kalau salatnya beres, insyaallah kesononya beres. Ya. Fa idza wajadta naqisatan yuqal. Jika Anda mendapatkan ada kekurangan dalam salat, maka dikatakan unduru, lihatlah. Ya, diperiksa, ternyata kita salatnya ada kekurangan. Maka kata unduru, lihatlah, hal lahu min nafilatin, apakah dia punya salat sunnah, tukammilu biha salatan, ya, agar dengan salat nafilah itu dia bisa apa? Disempurnakan salatnya. Atau tukmilu biha salatu, bisa disempurnakan salatnya. Wa hadhihi rawatibu ma'rufatun wa masyhuratun. Salat-salat rawatib ini, ya. Jadi salat sunnah itu dibagi dua. Ada salat rawatib, ada ghair rawatib. Kalau rawatib ya ba'diyah, qabliyah. Kalau di luar rawatib, duha, tahajud, hajat, ya banyak. Ini menjadi manhaj kita nih. Katanya kalau kita cinta Nabi, ini menghidupkan ini. Ayat yang katanya litu'minu nabihi wa tu'azzaruhu wa tu'akhiruhu. Kita diperintahkan untuk iman kepada Allah, iman kepada Rasul, juga apa? Tu'azziruna, ay tunassiruna, menolong Nabi, membela Nabi. Kalau tuwakiruna ini memuliakan Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ini ta'lim merupakan peninggalan Nabi. Ya, hidupkan itu. Kalau maulid banyak yang hadir, ngaji juga harus banyak yang hadir. Harusnya. Nah, ini adalah di sinilah kita sedang ihya ini, menghidupkan sunnah Nabi. Kalau jamaah renungkan dalam satu hari satu malam itu jamaah sudah menyebut nama Nabi aktsar min sittina marrah. Di buku saya sebutkan itu, kita menyebut nama Nabi itu sudah lebih daripada 60 kali. Tapi ada orang yang menyebutnya dengan cinta, dengan azamah, dengan pengagungan. Ada orang menyebutnya hambar saja. Ya, coba jamaah. Kita sebetulnya setiap hari maulid sama Nabi, enggak sadar. Maunya tertentu di Rabiul Awal aja, enggak. Jamaah dengan azan, situ ada nama Nabi disebut. Berapa kali azan satu hari dihitung aja. Qomat, habis wudu menghadap kiblat, angkat baca doa, ada nama Nabi di situ. Sedang haflah kita sama Nabi. Lagi sholat berapa kali nyebut nama Nabi, ya betul. Apalagi di luar sholat, ya. Hanya ketika berselawat hadirkan hub sama Nabi. Ini bagian daripada tuwakiruhu, memuliakan Nabi ini. Ya, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, menyebut namanya,
banyak berselawat kepadanya. Baik. Jadi wa hadhihi rawatibu ma'rufatun wa masyhuratun. Salat-salat rawatib ini sudah ma'rufah, sudah familiar lah kita tahu. Wa masyhura, sudah masyhur. Tughni syahratuha an dzikriha. Artinya karena sudah populer, sudah banyak penjelasannya, enggak perlu lagi saya jelaskan di sini. Wa minal mutaakkad fi'luhu wal muwazawatu alaihi salatul witri. Dan diantara salat-salat yang ditekankan untuk melakukannya dan untuk muwazafah, untuk mengkontinyukan, dawamkannya, ya, adalah salatul witri, salat witir. Saya kalau capek-capeknya tuh, karena ini udah takut malamnya enggak ini, karena kita berangkat dulu ntar jam 3 ngajar lagi. Habis isya, ba'diyah, saya suka melazimkan salat gaib, mayit, salat jenazah gaib, ya. Wassalli ala hadhil amwat arba takbirah, hadhil amwat al ghaibah, 4 takbir. Baru salat witir. Gitu. Tahu-tahu kagak keubah. Boleh tuh malam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah itu berwitir, ya ganjil, dan Allah mencintai yang ganjil. Fa'awtiru ya ahlal Qur'an. Naknya kalian melakukan witir, wahai ahli Qur'an. Wa kullu muslimin yu'addu min ahli Qur'an li'annahu mu'minun bihi. Dan semua orang muslim itu dianggap, dipastikan dia menjadi ahli Qur'an karena dia mu'minun bihi, percaya dengan itu, dengan witir, ya. Bahwa Allah itu ganjil. Wa mutalibun bil amali bima fihi, dan dituntut untuk melakukannya. Kan cinta Nabi, Nabi menyebutkan ada ayatnya, ada hadisnya. Nah, kita cinta Nabi yaitu kita menghidupkannya. Al-witru haqqun faman lam yutar falaysa minna. Witir itu adalah sebuah amal sunnah yang katakanlah kalau bisa jangan ditinggalin gitu. Faman lam yutar falaysa minna. Barang siapa yang tidak witir, maka dia bukan daripada golongan umatku, kata Nabi. Wa aktsiru salatul witri 11 raka'atan, ya. Dan banyaknya jumlah salat witir adalah sebanyak 11 rakaat. Wa aqalluha raka'ah wahidah. Paling sedikitnya 1 rakaat, ya. Wala yanbaghi al-iqtisaru 'alaiha, ya. Dan tidak sepatutnya diringkas atasnya. Wala ba'sa bil iqtisar ala thalas, ya. Dan boleh juga diringkas dengan 3 rakaat. Wa min autari bisalasin wa man autara bisalasin kana al-mustahabbu lahu ayyukra. Barang siapa yang witirnya 3 rakaat, maka mustahabbu lahu, dianjurkan baginya ayyuqra'a fil ula, membaca dalam rakaat yang pertama ba'dal Fatihah, setelah Al-Fatihah sabbihisma rabbikal a'la, ya, seperti kita salat tarawih, ya. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat yang kedua bacanya qul ya ayyuhal kafirun. Namun kita menghidupkan sunnah Nabi nih. Boleh nggak baca yang lain? Boleh, ya. Tapi kalau mau pengen dedek kayak Nabi, seperti ini. Wa fi tsalisah, dan yang ketiga qul huwallahu ahad. Wal muawwidzatain, dan
Falaq dan Nas, ya. Faman awtara bi aktsari min salas, barang siapa yang witirnya lebih dari 3 rakaat, qara'a fi ma qabla salas alladhi yatayassaru minal Qur'an, maka bacalah, ya, 3 rakaat, maka bacalah pada salat yang sebelum 3 tadi, ya. Baca apa? Alladhi yatayassaru minal Qur'an, ya. Baca surat-surat yang mudah, ya, yang pendek-pendek gitu. Wa kullama tala wa kathura kan afdal. Nah, ketika dia dalam witirnya di sebelum yang 3 rakaat tadi membaca suratnya panjang banyak, itu afdal, bagus. Nabi begitu tuh nama salatnya. Wa qara'a fi salas ma taqaddama dzikruhu, dan dia membaca dalam 3 rakaat tadi witir, dia membaca sebagaimana yang disebutkan tadi. Pertama sabbihis, kedua kuliah, ketiga kulhu dan mau'izatain. Wal itharu min akhir lail afdalu liman kanat lahu ibadah fil qiyam. Dan ithar lebih mengutamakan, artinya sisi waktu ini. Min akhir lail, di malam yang terakhirnya, bagian terakhir. Ya, misalnya jamaah membangun malam, mau jam berapa? Jam 1, mau jam 2, setengah 3. Nah, setengah 3 kata ini dikatakan bagian daripada akhir lail. Wal itharu min akhir lail afdalu, ya, lebih mengutamakan akhir malam itu lebih baik, lebih afdal. Liman kanat lahu adah, bagi orang yang punya kebiasaan fil qiyami, dalam bangunnya, bihaitsu la yafutuhu illa nadiran, ya, di mana dia tidak ketinggalan kecuali jarang-jarang. Faman laisa kadzalik, dan barang siapa yang tidak demikian, fa itharuhu qabla ayyanama khairul lahu, maka dia lebih mengutamakannya bangun, ya, itu qabla ayyanam. Wa man laisa kadzalik, jika dia tidak demikian, tadi tidak punya waktu di akhir malam, maka qabla ayyanama, sebelum dia tidur, itu khairul lahu wa ahwat, itu juga bagus dan lebih kehati-hatian. Artinya jangan sampai kita itu nggak witir dalam satu malam. Kalau kita nggak bisa di pertengahan 3 malam terakhir bangun istiqomah, maka takut kebablasan, sudah sholatlah witir sebelum tidur. Nah, saya selalu tuh habis ngajar maghrib isya langsung aja. Udah kebiasaan saya habis isya ba'diyah sholat jenazah ghaibah sendiri aja, terus baru witir. Nanti malam bangun ya alhamdulillah, kalau enggak ibaratnya udah nutupin lah, ya. Wa mahma autara qabla naumihi, ya, dan betapapun witir sebelum tidurnya, berapa aja. Summa istayqadha minal lail, kemudian dia bangun di sebagian malam, ada min bayannya. Wa qasada ayyusalliya, kemudian dia ingin sholat, falyusalli ma badalahu, silakan sholat lagi, ya. Wa witruhu al-awwalu kafiyah. Nah, witir yang pertamanya itu cukup. Ini saking apa? Takut dia kagak punya waktu bangun setelah tidur. Ya. Wa minas sunnah, dan di antara sunnah juga al-muhafazatu ala salatid duha, menjaga memelihara salat duha. Wa aqalluha rak'atan, paling sedikitnya salat duha 2 rakaatan. Ini jamaah kalau cinta Nabi, Maulid Nabi, ini duhanya dijaga. Saya pernah menerjemah buku, judulnya saya kasih nama Kiat Kaya Menurut Islam. Di situ ada salat duha, membiasakan istighfar, baca waqiah. Itu amalan-amalan yang manhaj, katanya majhabuna, itu mendatangkan rezeki. Saya
Itu lekat kata Imam Ghazali, wa madhabuna, ini mazhab kita nih, mazhab salafus saleh, orang saleh bimbingan Nabi. Kalau bisa al-waqiah tuh bagus baca pada asar. Kagak bisa pada maghrib lah. Nggak bisa pada isya. Nggak bisa sebelum tidur biasa kan. Ya, para sahabat begitu. Ya, dicetak Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abu Bakar, sampai dia bersedekah habis semuanya. Emang nggak nyisain buat anak-anaknya. Dengan yakinnya, aku sudah ajarkan mereka al-waqiah. Ya, ini kita tahu dengar nih. Kalau pengen rezeki yang ngalir ya ini praktekin amalin. Al-waqiah berapa sih? Paling kita baca nggak sampai 15 menit. 96 ayat. Ya. Baik. Jadi salat duha paling sedikit 2 rakaat, wa aktsaruha 8 rakaat. Paling banyak kan 8 rakaat. Berarti 4 kali salam. Wakila ada juga yang mengatakan isnata asyarah, banyaknya 12 rakaat. Wa fadluha kabirun, dan keutamaan salat duha itu sangat besar. Wa waqtuha al-afdalu. Nah, kapan salat duha waktu yang paling afdal? Antu sholliya inda inda madu qaribin min rubin nahar. Waktunya yang paling afdal katanya Anda sholat ketika lewatnya qarib, artinya enggak terlalu jauh, min rubin nahar, dari kondisi mulai siang, ya. Makanya ada yang mengatakan sholat isyraq juga itu dan duha. Tapi Imam Nawawi bedain duha isyraq, ya. Qala alaihi salatu wassalam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Subhanallah, ya. Wa kullu tasbihah sadaqah, wa kullu tahmidah sadaqah, wa kullu tahlilah sadaqah, wa kullu takbirah sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Ya, yusbihu menjadi ala kulli sulama, atas setiap sendi-sendi itu. Sendi-sendi ya di dalam tubuh kita ini, ya. Min ahadikum, dari setiap kalian itu sedekah. Karena ada yang mengatakan orang sholat itu dia bersedekah seluruh aliran tubuhnya, anggota tubuhnya kepada Allah. Wa kullu tasbihah sedekah. Setiap tasbih itu mengandung nilai sedekah. Tahmid, alhamdulillah, sedekah. Tahlil, kita bilang la ilaha illallah, sedekah. Ada hadisnya. Apa? Zakku abdanakum bila ilaha illallah. Sedekahkanlah, zakatkanlah badanmu dengan la ilaha illallah. Wa kullu takbirah sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar itu dirinya sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Ya, amr bil ma'ruf. Dalam ayat tuh, di antara orang-orang yang mengaku cinta sama Nabi itu dikasih khusus, di antaranya orang-orang yang amr ma'ruf, ya, wa nahyu anil munkar, yang mengatakan yang benar walaupun pahit, ya. Ma'ruf sedekah. Wa nahyun anil munkar, melarang kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarkahuma minad duha. Dan itu terbalas tuh dari semuanya itu dengan 2 rakaat yang dia lakukannya daripada sholat duha. Jadi ketika bapak-bapak sholat duha itu terpenuhi semuanya. Di dalam duha ada nilai-nilai sedekah seluruh tubuh kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, man hafadha ala syafa'atid duha, barang siapa yang menjaga memelihara 2 rakaat duha aja, ghufirat lahu dzunubuhu, diampuni baginya dosa-dosanya,
walau kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Bapak-bapak paham buih ya? Banyak banget di lautan. Itu dosa kita hilang dengan sebab sholat duha. Ya. Maka nanti habis ngaji nih Pak, ngaji nih sempetin seisyraq aja. Ya. Kita dapat pahala ibadah haji, ibadah umrah. Jadi setiap hari kita bisa dapat pahala ibadah haji. Dengan seperti ini di masjid sampai syuruk, salat isyraq. Duha naikkan dikit ya. Habis sarapan ya dua ya. Wasyafa'ah wasyuf'ah hiya ar-rak'atan ya. Wasulami tadi atau wasulama huwa al-mufassil, sendi-sendi tubuh kita itu. Wa fi kulli insanin 360 mufassalah ya bi adadi ayyamis sanah. Dan di dalam setiap diri manusia itu ada 360 sendi ya, sendi-sendi ini tubuh kita. Dan itu sejumlah hari-hari dalam satu tahun. Wa tusamma salatul duha salatul awwabin. Salat duha juga dinamakan salat awwabin. Kalau awwabin istilah dari maghrib sampai isya. Ya. Kasolati bainal isya'ain. Seperti salat antara maghrib dan isya. Wal awwabu, istilah awwab huwa ar-raja'u ila Allah fi awqatil ghaflah, adalah orang-orang yang kembali kepada Allah ya pada waktu-waktu dia lalai kepada Allah. Jadi rujuk huwa ay at-taubah. At-taubat huwa ar-ruju', kembali kepada Allah dari lalainya, jauhnya sama Allah, lupanya sama Allah. Wa hadzani al-waqtan a'ni waqtu salatid duha. Ya. Dan dua waktu ini artinya ada waktu salat duha wa ma bainal isya'i, dan di antara dua isya'i ada maghrib dan isya. Min awqatil ghaflah. Di waktu-waktu ini nih, di waktu duha dan di waktu antara maghrib sama isya banyak orang-orang yang lalai. Maka bagus banget itu kita habis maghrib ada ta'lim, maghrib ada ta'lim. Bagaimana ya? Ammal awwalu fal iqbabun nasi fihi ala ma'ayishi wal makasib dunyawiyah. Kenapa ya orang banyak lalai di waktu duha? Ini yang pertama duha, yang bawahnya maghrib isya. Karena banyak manusia itu di situ dia sibuk ikbab, terbelenggu ya, mencari ma'ayis, kehidupan, wal makasib, usaha cara duniawiyah yang bersifat duniawi. Wa amma tsani, adapun yang kedua, sebentar Pak, ini yang di pertama, saya punya jamaah itu sibuk, orang super sibuk, orang pemerintahan lah. Tapi dia selalu dia berangkat dari rumahnya sampai kantor, sebelum dia mulai itu dia sempetin duha dulu di kantor, baru dia mulai terima ini. Ada yang begitu. Wa amma tsani, dan adapun di waktu yang kedua waktu maghrib isya, fal istighalun nasi fihi birruju' ilal manazil, kesibukan manusia itu pulang ke rumahnya. Coba itu orang kerja kan dari pagi sampai jam 4 kan ya. Waktu pulang ke rumah itu bayangin, apalagi kalau dari Bekasi, sebenarnya macetnya itu. Ya. Berujul manazil wa tanawul atimah, dan waktunya dia sibuk mengkonsumsi makanan. Faman raja'a ila Allah wastayqadha bi ta'atihi fi hadhil awqat kana indahu bimakan. Barang siapa yang kembali kepada Allah wastayqadha, dan dia sadar ya, atau dia menghidupkan untuk ketaatannya kepada Allah di dalam waktu-waktu itu, kana indahu bimakan,
maka dia nanti akan punya makan, akan punya derajat, punya posisi khusus di sisi Allah. Artinya segitu sibuk-sibuknya orang pada sibuk sama makan, ya. Kalau pagi sibuknya bekerja, masih ada orang-orang yang mensedekahkan seluruh tubuhnya ya untuk duha. Maka ini khusus dapat. Wa minal mustahab, dan diantara hal yang dianjurkan juga ya dalam hal-hal yang sunnah, salat tasbih wa hiya 4 rakaat, dan itu jumlahnya 4 rakaat. Wa kana waradatil akhbaru bi fadliha, dan telah datang akhbar, berita-berita tentang keutamaannya. Wa anna man shallaha, katanya ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzunubihi wa ma ta'akhkhara, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa yang berikutnya. Ya, kami setiap umroh itu kami sempetin tuh di Madinah, sholat taubat, sholat tasbih, gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammihi al-Abbas, Nabi pernah bersabda kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu, hina allamahu iya, ketika Nabi mengajarkan salat tasbih ini kepadanya. Kata Nabi, salliha fi kulli yaumin. Paman, kalau bisa salat ya, salat tasbih setiap hari. Bapak-bapak kalau salat tasbih setiap hari itu jadi wali itu. Kalau semua bersih dosa-dosanya 10. Bayangin. Ya. Au fi kulli Jumatin, kalau enggak bisa setiap hari, kerjakanlah setiap Jumat. Ya. Au fi kulli syahrin, kagak bisa setiap Jumat, sebulan sekali dah. Au fi kulli sana, atau setahun sekali. Ini ada sebuah sarana untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kalau umroh mungkin ya dimakan, nangkap dahu, dibersihkan semua dosa-dosanya, kan perlu biaya. Haji perlu biaya. Orang haji umroh tuh katanya keluar seperti setelah tahallul, seperti bayi yang baru saja dilahirkan, bersih tanpa dosa. Nah ini ada sarana yang mudah, tasbih. Kalau sendirian berat, Ustaz Umam biasain di sini. Ayo, mau pagi ke, mau malam ke, bikin apa seminggu sekali, sebulan sekali. Jadi manhaj kita, manhaj ahli sini. Kerjain bareng-bareng. Tapi kalau sendiri berat ya. Tapi kalau ada yang mimpin, enak. Ya, Ustaz Imam ya. Sama Imam bikin sini duha, waktu duha boleh, waktu malam. Tapi kalau waktu duha 4 rakaat 1 salam. Kalau malam dibuat 2 bikin tuh. Ya, nanti ada kaifiyatnya di sini. Au fi kulli syahrin, au fi kulli sanah. Kalau enggak bisa tiap bulan, setiap tahun sekali aja. Kalau kagak bisa juga, au fil umri marrah. Dalam seumur sekali aja. Ya mudah-mudahan sih zamannya sudah pernah ya. Saya pernah diundang khusus oleh wali kota Lampung dulu. Bimbing salat jalan tasbih di kantor itu. Ya. Pakai seragam semua, hari apa tuh? Senin apa? Ini salat tasbih. Sekali aja dah bagus banget. Apalagi ya sebulan sekali atau seminggu sekali. Qala ba'dul ulama rahmatullah alaihi, ya. Sebagian ulama semoga Allah sayang kepadanya berkata, wa hadhihi salatu mujarrabatun liqada'il hawaij muhimmah. Salat ini sudah teruji, ini udah hebat banget, udah mujarrab katanya, untuk liqada'il hawaij, ya, menutupi kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan, idza sulliyat lailan kana alladhi yanbaghi an tusalla bi taharrumaini, wa tasahhaduaini wa tusallimataini. Apabila salatnya malam hari
maka sepatutnya sholatnya 2 kali takbiratul ihram. Artinya maksudnya 2 ya Allahu Akbar, dan 2 kali tasyahud, 2 kali salam. Artinya dibuat 2. Karena ada hadis kan, sallu hadis salat malam itu 2 ya. Rak'ataini ba'da rak'ataini, 2 rakaat setelah 2 rakaat. Wa in shallaita, dan jika Anda salatnya naharan, kalau diatofkan ke atas suliat ya majul. Dan jika salat tasbihnya naharon di siang hari, maka dengan 2 kali takbiratul ihram. Maka dengan 1 kali takbiratul ihram. Fa bi taharrumin wahidin wa tasyahudin wahidin, dengan 1 tasyahud. 4 rakaatin jumlah wahidah, langsung 4 rakaat ya, 1 jumlah. Walaha kaifiyatan, dan dia punya 2 cara. Di sini. Al-ula, cara yang pertama, an tuhrima thumma taqra'a ya, doa al-iftitah. Pertama tuhram takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian baca doa iftitah. Tsumma taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah, sebanyak 15 kali. Tsumma taqra'ul Fatihata. Tsumma, kalau kita terus diatofkan ke atas fathah ya. Tsumma taqra'a al-Fatihata wa surata ba'daha. Kemudian Anda baca Al-Fatihah dan surat setelahnya. Suratnya nih di kitab usul disebutkan ya, nanti kita baca ini, kalau sih nggak ada tersebut. Mereka ulama memilih fayustahsanu ya, daripada keutamaannya. Tsumma taquluha asron. Setelah baca surat 10, berarti sudah 15, itu dalam kondisi berdiri ya. Jadi setelah takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah, jangan baca tasbih 15 kali. Lalu Al-Fatihah, lalu surat pendek, lalu tasbih lagi 10, berarti sudah 15 gitu ya. Diulang. Tsumma taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Tsumma taqra'ul Fatihah wa surata ba'daha. Tsumma taquluha asran. 10 kali lagi. Tsumma raka'a, kemudian ruku. Fataquluha asran. 10 lagi berarti 35. Tsumma tarfa'u, kemudian i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd, dan seterusnya. Fataquluha asran, tadi 45 kali ya. Tsumma tasjudu fataquluha asran, kemudian sujud, baca lagi 10, berarti sudah 55. Tsumma tarfa'u minas sujud, kemudian bangun dari sujud, berarti apa? Duduk di antara 2 sujud, baca lagi 10, berarti 65. Tsumma tasjudu fataquluha asran, kemudian sujud lagi ya. Sujud yang kedua, habis Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tasbih lagi 10. Berarti semuanya 75. Tsumma taqumu ila ats-tsaniyah, kemudian bangunlah ke rakaat yang kedua. Fataquluha qabla qiraah. Pas bangun sebelum membaca Al-Fatihah, baca asra marrah. Baca 15, baca 15 kali tasbih. Jadi pas Allahu Akbar, sebelum baca surat baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha, sebanyak 15 kali. Wa ala hadzal sabil ila akhir shalah, dan berikutnya sampai akhir sholat. Itu cara yang pertama ya.
Jadi kalau masalah ada dua, ada An-Tirmidzi, kemudian ada yang dari pamannya. Beda. Kalau kami di Mesir di koktail, 2 rakaat pakai ini, 2 rakaat pakai ini. Kalau jamaah belum biasa, kenapa begitu? Kata ulama, agar itu para perawi hadis ini itu mendapatkan pahalanya semuanya. Inilah hebatnya dalam dunia Islam. Ada ilmu yang bersifat riwayat. Kalau di Eropa hanya diroyah, tapi kita punya diroyah dan riwayah. Kita tahu sholat ini dari mana? An. Kalau kami suka ngamalin 2 rakaat pertama pakai yang pertama, 2 rakaat kedua pakai yang kedua. Apa hikmahnya? Semua perawi ini dapat pahala semua nyambung. Apa Nabi? Gitu ya. Kemudian wal kaifiyatu tsaniyah, cara salat tasbih yang kedua, mislu ula, sama seperti pertama, ghairu annaka la tusbih baina at-tahrim wal qiraah. Tapi kita kagak membaca tasbih antara takbiratul ihram dan qiraat. Bal ba'daha tasbahu, tapi setelah semuanya baru. Jadi kebedaannya kalau yang ini Allahu Akbar, asal aja iftitah, Al-Fatihah, surat, baru tasbih 15 kali. Bedanya gitu ya. Tsumma tarka'u fataqulu asran. Hitung ya. Kemudian ruku baca 10, baca 25. Waladzalika siyaq fi arkan asran. Ya, artinya dan wa ala dzalika siyaq fil arkan. Ini beliau kagak pengen lagi mengulang bahasa seperti di atas. Dan seperti siyak, seperti bacaan di atas, dalam rukun-rukunnya semuanya serba 10. Ya. Jadi misalnya hitungin cara yang kedua, lagi berdiri 15. Kalau tadi kan berdiri semua 25, ya 15 sebelum baca surat, 10 sebelum ruku. Ini kalau ini baca surat dulu, terakhir sebelum ruku 15. Kemudian ruku 10, udah 25. Kemudian habis ruku apa? Ya tidak 35. Ya. Sujud 45. Di antara 2 sujud berapa? 5. Sujud lagi 6, 5. Kurang 10 kan? Ini makanya wa ala dzalika siyaq fil arkani asran wa tabqa asru fataquluha ba'da raf'i min as-sujud tsani. 10-nya lagi kapan? Anda baca ba'da raf'i min as-sujud tsani. Dari sujud yang kedua jangan langsung bangun. Itu namanya duduk jalsah istirahat. Membangun pas sujud pertama baca. Ketika di antara 2 sujud baca. Sujud lagi yang kedua kan kita bisa langsung bangun. Karena kita masih kurang 10 lagi, jangan langsung bangun. Allahu Akbar. Duduk dulu tuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah sampai 10. Jumlahnya 75. Ya. Imma qabla qiyam wa imma ba'dahu wa qabla qiraah. Ya. Boleh juga sebelum bangun atau setelahnya dan sebelum membaca. Fafham, maka pahamilah. Ya, ini yang sudah familiar nih di Indonesia begini pada ngerjainnya. Pada zaman juga sudah pernah ya. Wa fi rak'atin khamsun wa sab'una tasbihatan. Jadi di dalam 1 rakaat itu jumlahnya 75 tasbih. Wal jumlatu 300 fi 4 rakaat. Jumlahnya menjadi 300 dalam 4 rakaat. 75 kali 4 300. Ya, sedikit terakhir. Qala ulama berkata, wa ya'ti bi adhkarir ruku'i wal i'tidali was sujudi wal julusi qabla tasbihat. Ya, dan menyebutkan dalam ruku, i'tidal, sujud, julus qabla tasbihat. Artinya sebelum kita tasbih tetap membaca bacaan-bacaan biasa. Wa man nasiya at-tasbihat, katanya au ba'daha
fi ruknin atabiha fil ladzi ba'dahu. Barang siapa yang lupa membaca tasbih atau sebagiannya dalam rukun, maka dia membaca setelah membaca tasbih itu. Misalnya jamaah lupa, Allahu Akbar lagi sujud, enggak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, langsung baca tasbih 10. Setelah tasbih 10 dia lupa baca itu. Nah, biar rukun-rukun salat tetap terjaga. Qultu, ya, aku berkata, ini kata musannif, wa yambagi lil mutanassik alla yad'a, katanya alla yad'u di bawahnya hadhihi salata fi kulli usbu'. Sepatutnya bagi orang yang ahli ibadah, mutanassik orang yang ahli ibadah, alla yad'u, ya ini dibuang ya, agar tidak meninggalkan hadhihi salata, salat tasbih ini fi kulli usbu'in, di dalam setiap seminggu. Ya paling gagal seminggu sekali dah, setiap malam Jumat kalian bareng-bareng. Berkah itu. Ustaz Umam praktekin ini, Ustaz Umam ya. Ya, praktekin ini, jangan diajak. Ini berkah itu. Ya, tasbih mingguan atau tasbih bulanan itu jadi pelopor kebaikan, bagus. Au fi kulli syahrin, kalau kagak bisa seminggu sekali, sebulan kali. Udah kompak sepakat nih nanti. Ya. Wa dzalika aqalluhu, itulah yang paling kecilnya tuh. Wallahu a'lam. Semoga dan Allah lah yang maha tahu. Ya. Udah ya? Udah siap. Semoga bermanfaat. Ini merupakan amal-amal sunnah daripada baginda Rasul, dan kita baru saja semalam merayakan Maulid Nabi. Nah, ini tambahan maklumat. Ini dari Nabi. Kalau kita betul-betul tunassiruhu wa tuzawwiruhu wa tuwaqqiruhu, kita menolong Nabi, menghormati Nabi, mengagungkan Nabi. Ini salah satunya menghidupkan sunnah-sunnah. Nah, jangan remehkan. Masuk masjid kaki kanan, baca Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba. Itu jamaah sedang ihya, itu sedang maulid Nabi itu. Kemudian sebelum duduk tahiyatul masjid sedang ihya sama Nabi. Setiap saat itu ihya sama Nabi. Ya, lagi khusus punya selawat-selawat yang istiqomah. Ya paling sedikit ya kalau masuk hadis, barang siapa yang berselawat di pagi hari 10, sore hari 10, wajabat jannah, wajabat syafaat. Apalagi istiqomah 100 sudah mulai bersinar hatinya. Sampai banyakkan lagi, luar biasa. Ya, amalan yang paling ringan, enak, mudah dan membawa berkah itu selawat. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ikutin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ista'dautuka ma qara'tuhu wa ma sami'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilayya. Allahumma akrimna bis-sihhati wal afiyati linata'allama ulumad dini thumma nansharaha wa akrimna bil hifzi wal fahmi
hatta nahfaza kullama sami'na wa qara'na minal Qur'anil Karimi wal ilmi khasatan kitab Nasaih Diniyah wal wasaya al imaniyah warzuqna ladzatat ta'ati wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minas salihin wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Habis itu pada ini ya langsung salat Isra dah 2 rakaat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala